Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sudah siap memulai pembelajaran belum? Siap, Bu. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo mari kita berdoa. Apakah ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, boleh Yosua. Ayo kita berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yosua karena telah memimpin doa pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Apakah Dewi hadir? Hadir, Bu. Oke, Dewi hadir. Rufi? Hadir, Bu. Oke, Rufi hadir. Syifa Sabrina? Hadir, Bu. Oke, Syifa hadir. Yosua? Hadir, Bu. Oke, karena semuanya sudah hadir, kalian sudah bawa peralatan yang Ibu minta kemarin belum? Sudah, Bu. Ada yang tahu nggak kita akan membuat apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Bikin poster, Bu. Poster, Bu. Iya, poster apa ya kira-kira? Apa ya? Nggak tahu. Belum tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS pada bab 6. Nah, di sini ada keanekaragaman budaya. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Saya, Bu. Apa, Nina? Adat istiadat yang ada di masyarakat. Boleh. Ada lagi? Saya, Bu, Apa? yang diwariskan dari generasi ke generasi, Bu. Boleh. Apa lagi? Saya, Bu. Ya, kalau kebudayaan itu menurut saya kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, Bu. Oke, Rufi apa? Saya kesenian yang ada di masyarakat, Bu. Oke, boleh. Jadi kebudayaan itu merupakan cara hidup atau warisan yang ditinggalkan oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian coba dari Dewi dulu. Dewi dari mana? Dari Kalimantan Timur, Bu. Oke, Rufi dari mana? Jawa Tengah, Bu. Syifa dari mana? Dari Betawi, Bu. Oke, kemudian Yosua dari mana? Dari Sumatera Utara, Bu. Oke, coba dari belakang dulu ya. Yosua dari mana tadi? Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara ada apa aja Yosua? Pertama ada rumah adatnya, Bu. Saya tahu rumah adatnya itu rumah adat bolon. Lalu Iya. ada makanannya nih, Bu, yang sering dimakan orang. Yang sering dimakan orang itu bika Ambon, Bu. Warnanya kuning, kue itu. Lalu Oke. ada tuak, Bu. Satu lagi, Bu, minumannya. Oke, keren banget. Tepuk tangan lu buat Yosua. Oke, boleh nih Syifa lanjutnya. Kalau saya dari Betawi, Bu. Ada apa aja tuh? Kalau di Betawi yang saya tahu ada yang namanya tari topeng Betawi. Terus makanannya dia ada kerak telur dan minumannya bir peletok. Terus sama kalau rumah adat namanya rumah kebaya, Bu. Saya tahu. Wah, keren. Tepuk tangan lu buat Syifa. Oke, selanjutnya Rufi. Ada apa aja Rufi? Di Jawa Tengah ada namanya rumah joglo, Bu. Terus orang Jawa terkenalnya medok. Oke, apalagi ada apa lagi Udah. Rufi? Oke, tepuk tangan lu buat Rufi. Oke, selanjutnya Dewi. Kalau di Kalimantan Timur itu ada tariannya, Bu. Tari gantar namanya, Bu. Terus ada upacara adat. Itu upacara adat Dahau, Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dewi. Oke, ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Apa? mengenal budaya. Oke, ada lagi? Ya ada, Bu. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendeskripsikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di daerah kita masing-masing yang seperti tadi pemantik yang Ibu tanya ke kalian. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian
keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, kemudian di sini karena tadi kita sebelumnya Ibu jelasin dulu ya keanekaragaman itu. Keanekaragaman budaya itu yang tadi dijelasin budaya-budaya yang telah diwariskan oleh sekelompok orang dari generasi ke generasi. Nah, kebudayaan itu ada apa aja sih, Bu? Karena kebudayaan itu ada rumah adat, ada kesenian daerah, senjata, ada tarian, terus ada yang tahu nggak ada apa lagi? Saya Bu, Boleh? makanan khas daerah Bu. Iya benar. Rufi tadi apa? Udah dijawab sama Nina Bu. Oke, ada pakaian adat juga, kesenian daerah, senjata tradisional, pakaian daerah, dan tradisi-tradisi lainnya yang sangat beraneka ragam. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui informasi-informasi lainnya, maka dari itu Ibu meminta kalian untuk membawa perlengkapan poster yang akan kita buat. Nah, jadi Ibu di sini akan membagi kelompok. Kelompok pertama di sini ada Dewi dan Syifa. Kelompok kedua ada Rufi dan Yosua. Oke, kemarin kan Ibu sudah minta bawa HP ya untuk mencari informasi, tapi Ibu mintanya benar-benar mencari informasi ya, nggak buat buka-buka yang lain ya, seperti buka game atau buka-buka hal yang nggak diinginkan. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Ini HP siapa? Saya, Bu. Oke, Dewi. Makasih, Bu. Ini HP siapa? Saya Bu. Oke, ini HP siapa? Saya, Bu. Nina bawa HP apa enggak? Makasih. HP-nya berdua Dewi Bu. Oke, berdua nggak apa-apa. Oke. Kalian boleh searching dari sekarang waktunya 20 menit untuk membuat poster. Boleh dimulai dari sekarang. Oke Bu. Sampai mana nih poster tentang kebudayaannya? Kita udah lagi mau nempel Bu. Oke, udah sampai nempel ya. Ada yang mau bertanya nggak? Saya mau bertanya Bu. Oke, Ini di setiap kebudayaannya dijelasin di poster apa enggak Bu? iya dijelasin. Nanti jelasinnya secara singkat aja. Nanti penjelasan yang panjangnya kalian jelaskan pas presentasi di depan kelas gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak Ibu. Sudah, Bu. Yosua ada pertanyaan? Udah cukup, Bu? Rufi? Cukup. Dewi? Cukup, Ibu. Oke, apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Oke, boleh dilanjutkan ya. Oke Bu. Oke.
2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 coba diperlihatkan posternya. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2 coba diberitahu hasil posternya. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, setelah kita membuat poster, ayo mari kita presentasikan hasil karya kalian. Dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sabrina. Nama saya Dewi Larasati. Kita akan mempresentasikan hasil kebudayaan yang telah kita cari dari Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Dimulai dari DKI Jakarta dulu. Di sini ada rumah adat namanya rumah kebaya. Lalu di sini ada pakaian adat yang cowok ini namanya pakaian bangsawan. Lalu yang cewek namanya pakaian encim. Nah, di sini ada makanan khas Betawi. Yang pertama ada kerak telur. Ini terbuat dari tepung beras, telur bebek atau telur ayam, ebi, bawang merah, dan dan bumbu kelapa. Lalu selanjutnya ada putu mayang. Di sini terbuat dari tepung beras, terus kuahnya ada gula merah dan santan. Lalu di sini ada bir peletok. Bir peletok ini adalah minuman rempah-rempah. Lalu di sini ada tradisi yaitu ondel-ondel dan palang pintu. Nah, ondel-ondel ini biasanya digunakan untuk penolak bala atau penolak roh-roh yang berbahaya atau jahat. Lalu di sini ada palang pintu. Nah, palang pintu ini biasanya digunakan di acara pernikahan, di pembukaan. Nah, biasanya di palang pintu yang ini akan sahut-sahutan pantun. Lalu selanjutnya ada tarian. Di sini ada tari topeng dan tari kecak. Kalau tari topeng ini dia memakai topeng yang menggambarkan roh-roh mistis. Lalu tari kecak biasanya digunakan untuk acara kebersamaan. Lalu di sini ada senjata golok. Nah, golok ini sering dipakai untuk aksesoris keseharian busana adat Betawi. Lalu selanjutnya ada dari Kalimantan Timur. Di sini yang pertama ada rumah adat. Rumah adatnya ini bernama Rumah Lamin. Rumah adat Lamin ini merupakan identitas masyarakat. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat ini untuk baju ta'a itu untuk sebutan pakaian adat untuk para wanita. Sedangkan pakaian sapai sapak merupakan sebutan untuk kaum laki-laki. Kemudian yang ada tarian daerah. Tarian daerah ini ada namanya tari gantar. Tari gantar ini merupakan tarian pergaulan antara muda-mudi dari suku Dayak. Kemudian ada senjata daerahnya. Di sini ada mandau. Nah, senjata mandau ini merupakan senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan Dayak. Kemudian ada alat musiknya. Alat musiknya ini ada namanya sampe. Sampe ini berfungsi untuk menyatakan perasaan baik riang, perasaan sayang, kerinduan, bahkan suka duka. Kemudian yang di sini ada makanan dan minuman tradisional dari Kalimantan Timur, yaitu ada makanannya ada amparan tatak, yaitu kue yang rasanya gurih dan manis. Kemudian yang di sini ada minuman yang namanya Cehun Tiao. Minuman ini dijual oleh warga keturunan Tionghoa. Nah, berisi ketan hitam, bongko, kacang merah, dan lain-lain. Kemudian di sini terakhir ada tradisi daerah. Yang pertama ada upacara dahau. Upacara ini merupakan upacara pemberian nama anak, diselenggarakan oleh keluarga keturunan bangsawan. Kemudian ada ngugu tahun, ritual adat sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas kehidupan yang telah diberikannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana kelompok kami akan menampilkan keanekaragaman dari daerah kami. Untuk yang pertama ada Sumatera Utara, yaitu daerah saya dan juga daerah-daerah Rupi.
Jawa Tengah. Baik, untuk budaya dari Sumatera Utara yang pertama ada rumah adat. Nah, rumah adat pertama ini adalah rumah bolon. Nah, rumah ini berbentuk persegi 4, di mana atapnya berbentuk segitiga yang terbuat untuk dari daun. Ya, lalu yang kedua ada makanan adat. Ya, makanan khas dari Sumatera Utara namanya bika Ambon. Nah, makanan ini berwarna kuning yang mempunyai rongga di dalamnya. Selanjutnya ada tradisi adat dari Sumatera Utara, yaitu namanya mengongkal holi, di mana tradisi ini adalah membongkar makam dari para leluhur untuk penghormatan terhadap leluhur tersebut. Lalu selanjutnya ada minuman. Minuman dari kelas khas Sumatera Utara adalah tuak. Tuak ini terbuat dari beras dan juga buah-buahan. Lalu selanjutnya ada pakaian adat dari Sumatera Utara. Pakaian adat dari Sumatera Utara biasanya terbuat dari ulos, di mana ulos ini diselempangkan sebagai bentuk simbol dan juga penghargaan. Lalu selanjutnya ada tarian adat. Tarian adat namanya adalah tarian tortor. Tarian tortor ini biasanya ditampilkan dalam penyambutan tamu ataupun perayaan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada senjata tradisional dari Sumatera Utara, namanya pisau haluan. Nah, senjata ini digunakan untuk membuat keadilan dan juga simbol kebesaran rakyat Sumatera Utara. Selanjutnya pada Rufi. Oke, terima kasih Yosua. Selanjutnya dari Jawa Tengah. Di sini ada rumah adat yang namanya joglo. Nah, rumah adat joglo ini terbuat dari kayu jati. Selanjutnya ada baju adat. Untuk baju adat laki-laki itu namanya beskap, dan untuk perempuan namanya kebaya. Selanjutnya tarian daerah. Tarian daerah Jawa Tengah namanya gambyong, yaitu tarian pertunjukan dan untuk menyambut tamu. Selanjutnya ada makanan khas Jawa Tengah, salah satunya ada tiwul. Tiwul itu terbuat dari tepung gaplek, atau gaplek itu singkong yang dikeringkan lalu ditumbuk. Selanjutnya untuk minumannya ada wedang ronde. Wedang ronde ini minuman jahe hangat yang ditambah bulatan tepung ketan. Adat istiadatnya ada tedak siten, atau upacara ketika bayi berusia 7 bulan saat belajar duduk dan berjalan. Dan yang terakhir ada senjata dari Jawa Tengah, yaitu keris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan apresiasi dulu buat kalian karena telah menyelesaikan poster yang keren-keren hari ini. Oke, jadi kesimpulannya Indonesia itu punya banyak keanekaragaman budaya yang ada, kayak mulai dari pakaian adat, tarian, makanan khas daerah, dan lain sebagainya, yang salah satunya itu yang telah kalian presentasikan tadi. Nah, oke, untuk sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu. Ini ibu bagikan dan kalian kerjakan ya. Waktunya 5 menit, cukup nggak? Cukup, Bu. Oke. Oper ke temannya ya. Oke, ayo kita kerjakan ya. Oke, ya, Bu. Ya, Bu. Ibu, saya sudah selesai, Bu. Boleh, sini dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Oke, setelah kita mengerjakan LKPD, kita merefleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu punya pertanyaan untuk kalian di sini. Nanti kalian jawab satu persatu ya. Yang pertama, apa kebiasaan masyarakat yang masih terlihat di lingkungan kalian? Saya mau jawab, Bu. Boleh, Nina. Kalau saya kan tinggal di Jakarta, terus saya emang asli Betawi, Bu. Nah, biasanya kalau di nikahan-nikahan sepupu-sepupu saya sering lihat palang pintu, Bu. Jadi sebelum acara pernikahan ada palang pintu, di mana
kayak yang jadi palang pintu itu dia saling saut-saut pantun gitu Bu. Oke, bagus. Oke, ada lagi yang mau menambah? Saya Bu. Oke, apa? Rupi. Ya, di Jawa Tengah masih ada itu upacara tedaksitan buat bayi yang 7 bulan yang lagi belajar jalan sama duduk Bu. Oke, boleh. Ada yang mau menjawab? Oke, Dewi. Untuk tarian Kalimantan, tari gantar itu masih terlihat di pertunjukan-pertunjukan, Bu. Oke, ada tambahan lagi, Saya, Dewi? Bu. Udah. Oke, selanjutnya Yosua. Ya, saya sering melihat tarian tortor Bu dari Sumatera Utara itu dipakai dalam pernikahan adat yang ada di Jakarta juga Bu, karena banyak orang-orang Batak di Jakarta Bu. Oke, boleh. Yang kedua di sini, bagaimana sih sikap kalian terhadap perbedaan kebudayaan lokal yang ada? Ayo, boleh dijawab. Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, Dewi. Menghormati, Bu. Oke, boleh. Ada tambahan lagi? Yosua apa? Hidup saling berdampingan Bu. Iya, betul. Ada lagi? Rupi apa? Saya Bu. Oke, boleh Syifa. Tidak menjelek-jelekan budaya lain Bu. Oke, boleh. Rupi apa? Ini Bu menghargai perbedaan. Oke, boleh. Semuanya bagus semua jawabannya. Jadi Ibu menambahkan aja ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus menghargai keberagaman di Indonesia dan juga menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok masyarakat. Nah, sikap kita itu terhadap keanekaragaman harus bersikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling memahami satu sama lain. Kemudian justru dengan perbedaan inilah kita dapat menciptakan suasana yang saling menghormati dan saling menghargai di tengah-tengah masyarakat. Dengan keanekaragaman ini justru kayak nambah kebudayaan yang ada gitu. Jadi kita tahu, misalkan Dewi tadi dari Kalimantan Timur, terus Yosua dari Sumatera Utara. Jadi Dewi tahu nih keanekaragaman yang ada di tempatnya Yosua. Nah, begitu sebaliknya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari? Ada yang mau jawab duluan? Saya Bu, Boleh Yosua. ikut kegiatan seni Bu yang ada di sekolah. Iya, boleh. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Apa, Syifa? Kalau saya pengennya ikut eskul tari Bu, kayak tarian-tarian tradisional gitu. Iya, boleh. Ada lagi? Saya, Bu, mengikuti upacara adat, Bu. Oke, boleh. Rufi apa? Kalau aku ini belajar alat musik daerah. Oke, betul semua. Keren-keren jawabannya. Jadi sebenarnya tuh cara kita melestarikan masyarakat itu sebenarnya bisa bervariasi ya. Tadi boleh yang disebutkan sama anak-anak ibu. Nah, di sini itu bisa bervariasi, bisa menggunakan produk lokal, mempromosikan kebiasaan masyarakat, mengambil nilai positif dari masyarakat dan kebiasaannya gitu ya. Jangan kalau misalkan menurut kalian itu negatif, nggak bermanfaat untuk diri kalian, jangan diambil gitu. Nah, kemudian banyaknya budaya yang kita miliki itu tidak hanya cukup untuk dilestarikan, namun budaya daerah juga perlu kita hargai dan hormati. Kita harus saling toleransi antar umat beragama dan juga kebudayaannya. Kemudian seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita itu banyak cara untuk menghargai keanekaragaman budaya, seperti tidak menjelek-jelekan atau menghina suku dan ras bangsa lain, menghormati adat istiadat daerah lain, kemudian mau mengenal adat istiadat dari berbagai suku budaya yang ada di Indonesia. Jadi misalkan Syifa nih dari Betawi, Syifa nggak mau tuh temenan sama Dewi dari Kalimantan karena itu bukan dari daerah aku nggak mau temenan sama Dewi gitu. Nggak boleh ya. Kita harus temenan satu sama lain, kita harus temenan bersama-sama agar menciptakan kerukunan dan Keharmonisan. iya, boleh, pintar. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita tepuk tangan dulu buat pembelajaran kita hari ini. Oke, karena waktunya sudah habis, kita udah mau pulang. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu tidak memberikan PR karena kalian sudah mengerjakan poster dan LKPD. Oke, sebelum menutup pembelajaran, adakah yang mau memimpin doa?
Oke, boleh Yosua. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang ya anak-anak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.